Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di minggu pertama di tahun 2025 ini saya masih akan melanjutkan serial khotbah saya tentang Yesus kebanggaanku. Saya rindu ini menjadi pondasi dalam kehidupan orang percaya, kehidupan iman Kristen, kehidupan Bapak Ibu yang oleh anugerah Tuhan saya gembalakan di tempat ini. Supaya kita jadi orang-orang percaya yang bertumbuh dan memiliki dasar pondasi yang benar, yaitu Yesus kebanggaanku. Bukan harta kebanggaanku, iya kan? Bukan kedudukan jabatan kebanggaanku, tetapi Yesus kebanggaanku. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, Yesus jadi kebanggaan saya. Colek kanan kirinya, kamu juga harus jadi kebanggaannya Tuhan Yesus. Amin. Nah hari ini saya beri judul khotbah saya, Yesus adalah Allah yang memutarbalikkan keadaan. Yang perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui adalah ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita dalam secara khusus di tahun 2025 ini, apapun yang kita hadapi, tantangan, badai, pergumulan apapun, kita tahu Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup. Itu dulu. Karena ada banyak orang nantinya stres, nantinya kejiwaannya tertekan, nantinya hidup dalam kekhawatiran berlebihan. Karena dia tidak tahu bahwa Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan, Tuhan sanggup mengubah situasimu. Karena ketika kita menyadari hal ini, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak kita suka, ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan yang kita lihat kok kayaknya merugikan hidup saya, kita nggak panik. Kita nggak galau. Karena kita tahu keadaan saat ini yang saya tahu sekalipun itu susah buat saya, sekalipun mungkin itu merugikan hidup saya percaya sampai hari ini Tuhan saya sanggup memutarbalikkan keadaan. Jadi kita nggak panik dengan keadaan yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini saudara. Karena kita udah tahu, oh ini loh, kalaupun sampai 2025 ini saya diperhadapkan dengan situasi sulit, tantangan hidup, badai hidup, apapun itu, yang saya tahu, dia sanggup putar keadaan. Mendatangkan kebaikan buat hidup setiap kita. Kita lihat sama-sama di dalam Ulangan pasal 23, ayat yang kelima. Ulangan 23 ayat 5 bilang begini. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi apa? Menjadi berkat bagimu karena apa? Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bileam dipakai untuk mengutuki bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan memutarbalikkan keadaan. Kutuk yang harusnya dilemparkan oleh Bileam, justru berkat yang dilemparkan. Itulah rasa syukur kita. Saudara saya nggak habis pikir gitu ya. Ada orang-orang Kristen yang sampai sekarang masih takut dengan ucapan-ucapan kutuk yang dilemparkan. Gua kutuk lu ya, susah 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Lah lu. Dikutuknya sampai seperti itu, akhirnya gak bisa tidur, gak bisa makan. Aduh, kayaknya gue udah kena kutuk deh. Hei, kutuk yang dilemparkan kepada saudara dan saya itu gak mempan. Wih, satu orang bos yang ngomong amin. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai, kutuk-kutuk itu udah dipakukan di sana. Lalu bagaimana dengan kutuk yang dilemparkan kepada kami Pak? Enggak mempan. Baca ayat tadi makanya. Tuhan mengubah kutuk yang dilemparkan kepadamu menjadi berkat. Oleh karena Tuhan Yesus sarangeo padamu. Baca ayat tadi. Hah? Karena apa? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kutuk-kutuk yang dilemparkan, dasar lu orang gak tahu diri, dasar gue sumpahin ya, gue kutukin. Gak mempan bos. Kalau nanti di kemudian hari saudara ketemu orang-orang yang model kayak gini, sederhana saudara bilang, dasar kutuk Bileam. Dipakai.
melemparkan kutuk kepada saudara dan saya. Izinkan saya bilang hari ini itu gak mempan. Karena kutuk yang dilemparkan kepada saudara dan saya dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Makanya hidup jangan berdasarkan apa kata omongan orang. Stres lah engkau. Ya kan, kita dikutuk-kutuki, kita diomongin, kita mulai gak bisa tidur, kita gak bisa pikir, jangan-jangan bener juga ya. Aduh, jangan-jangan omongan dia bener juga ya. Jangan-jangan omongan dia bener juga ya. Akhirnya kita mulai mengentertain pikiran kita. Jadi nanti, makanya selalu saya kasih ilustrasi begini. Ketika saudara lewat, mau ke rumah saudara, saudara biasa aja ngelewatin rumah nomor 21. Contoh. Saudara ngelewatin biasa rumah nomor 13, contoh. Walaupun rumah itu kosong, udah berumput-rumput. Saudara biasa aja lewat sukacita, mau jam 10, jam 11, sampai jam 12, lewat sukacita. Tiba-tiba saudara dapat berita. Lu tinggal di jalan Anggrek? Iya, yang nomor 13, tiap hari gue lewatin itu. Lu gak tahu? Enggak. Itu ada mayat dibuang di situ, bos. Kasus pembunuhan, dipotong 17, kepalanya di ujung, kakinya di pinggir, sampai sekarang belum ditemuin mayatnya. Besok malam saudara lewat situ, berubah gak? Apa yang berubah? Otakmu. Rumahnya gak berubah, jalannya gak berubah, otakmu berubah. Karena apa? Berita. Sama ketika kita dengar omongan orang tentang kita, makanya saya bilang gaul pilih-pilihlah. Bergaul pilih-pilih, berteman pilih-pilih. Jangan orang-orang yang suka ngomongin orang lain kepada lu deketin, jangan. Nanti pandangan kita kepada dia dengan orang lain yang kita omongin itu jadi sama. Padahal hubungan kita baik. Ngerti sampai sini Bapak Ibu? Karena hubungan si A sama si B tadinya baik, tiba-tiba datang si C ngomong sama si A. Lu tahu gak si B, lu diomongin sama si B. Lu yang gak kenapa-napa sama si B, lu ngeliat B jadi sakit hati. Karena sama dalam hidup kita pun begitu. Kalau kita dengar omongan orang, kita dikutuki si A, kita dikutuki si B, kita dikutuki si C. Kalau kita nyimpen gak tahu kebenaran firman Tuhan yang tadi nih, kau akan mulai berpikir, jangan-jangan benar semua karena dia dikutuk loh. Jangan-jangan benar ya kutuk yang dilemparkan kepadaku. Oh benar kali ya. Gue karena begini, karena begitu ya. Oh jangan-jangan benar nih menimpa. Karena pikiran kita gak sesuai dengan firman. Coba-coba ayat tadi kita lihat. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Orang-orang yang memiliki spirit of Bileam, ya, roh-roh Bileam yang taunya ngutukin orang, yang taunya ngomongin orang, itu gak didengerin sama Tuhan, bos. Dia gak mau dengar, Tuhan gak mau dengar orang-orang yang ngutukin. Dia pikir, oh kutuknya diterima, enggak. Jadi jangan takut dengan orang-orang yang mengutuki hidup kita. Gak akan mempan orang mau ngomong A sampai Z tentang hidupmu. Tidak berlaku karena yang berlaku dalam firman Tuhan dalam hidupmu. Itu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang digenapi. Bukan apa yang dikatakan orang kepada saya yang ikut. No, gak akan pernah. Apalagi orang-orang yang model kayak Bileam ini yang sukanya ngutuk-ngutukin. Gak didengar Tuhan. Loh itu dia kok. Tuhan tidak mendengar Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubahkan kutuk itu menjadi berkat. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Jadi Tuhan kita tuh sanggup memutarbalikkan keadaan. Mengubah segala sesuatu. Mengubah segala situasi. Penderitaan yang kau sedang hadapi hari-hari ini dipakai Tuhan untuk memproses hidupmu menjadi dewasa. Itulah pemutarbalikan keadaan. Dan itu hanya terjadi ketika orang ini dekat dengan Tuhan. Saudara lihat lagi Mazmur 107 ayat 35. Mazmur 107 ayat 35 bilang begini. Dibuatnya padang gurun menjadi apa? Kolam air. Dan tanah kering menjadi apa? Laut berau dibelah Tuhan untuk bangsa Israel berjalan di tanah kering. Lautan bisa berubah menjadi daratan. Air bisa diubah menjadi anggur. Apa yang gak bisa diubah sama Tuhan? Kalau segala sesuatu yang mustahil bagi manusia bisa diputar balik oleh Tuhan, diubahkan Tuhan. Apalagi yang engkau takuti wahai manusia. Hah? Kalau engkau orang-orang muda berkata masa depan saya gimana pendeta? Kan hidup saya hancur dulu. Selama engkau datang sama Tuhan, Tuhan ubahkan masa depan.
Tuhan pulihkan masa depanmu. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita tahu saya punya Allah yang sanggup memutarbalikkan keadaan, maka saya bisa maju menghadapi apapun. Batu karang keluar air. Dari mana caranya batu karang bisa memancarkan air? Untuk memelihara bangsa Israel yang sedang kehausan di padang gurun. Kuncinya adalah ketika kita sadar kita dekat sama Tuhan. Kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Makanya dalam pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus gak takut dengan tantangan, dengan ancaman, dengan badai, dengan apapun. Dia maju terus. Maka suatu kali ada perkataan Rasul Paulus, coba kita lihat sama-sama dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan ayat 9. Dalam segala hal, apa dibilang? Kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun lihat. Rasul Paulus mau menghadapi masalah tekanan hidup kayak bagaimana. Dia bilang begini, namun aku masih ada sampai hari ini. Tekanan mana lagi yang belum pernah aku hadapi? Pergumulan badai hidup apa lagi yang belum aku jumpai? Namun kalau aku masih bisa melewatinya semua karena kasih karunia. Itu yang Rasul Paulus ingatkan. Bukan tiba-tiba diperhadapkan dengan masalah dia kecewa, dia mundur dari pelayanan, dia dihadapkan dengan masalah pergumulan, dia lari dari Tuhan. Gak lagi ibadah di hari Minggu. Waduh. Berarti pemahamannya tentang Tuhan kurang. Kenapa Rasul Paulus berani tetap kuat menghadapi apapun, dia tetap berdiri tegak? Ternyata ada kuncinya. Dan kuncinya itu dibagikan kepada anak didiknya Timotius. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Coba lihat. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya, lihat. Itulah sebabnya aku menderita. Lihat. Rasul Paulus bilang, it's okay, aku menderita semua ini. Tetapi aku gak putus asa. Itu sebabnya aku menderita semua ini dan aku kepahitan. Hah? Itu sebabnya aku menderita semua ini dan aku mundur dari pelayanan. Begitukah kata Paulus? Gimana? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu. Kuncinya karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lihat rezeki. Itu kuncinya. Engkau gak akan pernah malu untuk ikut Tuhan. Engkau gak akan gampang kecewa menghadapi tantangan badai. Engkau gak akan gampang mundur dari Tuhan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa. Percuma engkau tahu kepada siapa engkau percaya tapi engkau gak yakin bahwa dia berkuasa. Ini kuncinya untuk Rasul Paulus tetap eksis dalam pelayanan bahkan sampai mati dalam pelayanan. Saya ajak setiap jemaat Tuhan untuk ketahui siapa yang kau sembah. Ketahui siapa yang kau percaya. Dan pegang itu. Engkau akan jadi tetap orang-orang yang bertahan sampai akhir. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Pegang. Engkau akan menjadi orang-orang yang kuat dan bertahan. Aku yakin kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi itu kuncinya ternyata Rasul Paulus dalam keadaan apapun. Dirajam, mau tenggelam kapal, diracun, dipagut ular, hampir-hampir mati, gak kecewa. Bahkan dalam penjara dia tepuk-tepuk tangan memuji Tuhan bersama Silas. Tantangan orang percaya terlalu berat kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan. Tantangan orang percaya terlalu sulit untuk kita hadapi kalau engkau tidak melekat dengan Tuhan.
2025 bukan tahun yang gampang untuk kita jalani. Selalu saya ulang-ulang, ingat firman Tuhan. Kita udah ada manual booknya. Alkitab mencatat di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu gak gampang. Yang kita hadapi bukan masa lalu. Yang kita hadapi masa sekarang. Di mana zaman semakin canggih. Sehingga akhirnya apa yang kita hadapi gak gampang. Keadaan demi keadaan, tekanan demi tekanan, orang-orang yang mungkin udah terlalu burn out dalam kehidupannya. Orang-orang yang udah terlalu banyak beban, banyak masalah, banyak tekanan hidup. Kita hadapi orang-orang itu di jalan. Coba saudara lihat sekarang. Ribut di mana-mana cuman gara-gara selempet sedikit, salah paham sedikit, berteriak. Kacau. Gampang dengan mudahnya menghabiskan nyawa seseorang. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini. Kita tinggal di zaman seperti itu, saudara. Dan gak gampang. Tidak mudah. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa bagian saya adalah tetap terus percaya kepada Tuhan. Untuk tetap terus melekat kepada Tuhan. Dan tetap terus ingat bahwa Dia Allah yang sanggup memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan situasi. Maka engkau akan jadi orang-orang yang gak gampang menyerah. Saya pelajari begini. Karena Yesus adalah Allah yang sanggup memutarbalikkan situasi. Yesus adalah Allah yang sanggup memutarbalikkan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Maka yang pertama, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah tertekan menghadapi keadaan apapun di depanmu. Apapun keadaan di depan saudara dan saya hari-hari ini, bahkan mungkin kau akan memasuki tahun 2025. Engkau akan diperhadapkan dengan keadaan yang tidak gampang. Engkau akan diperhadapkan dengan keadaan yang rumit. Jangan buru-buru tertekan dan stres. Datang sama Tuhan, ingat Tuhan, aku percaya keadaan di depanku bukan akhir dari segala-galanya. Kenapa ada banyak orang menghabisi hidupnya? Karena dia berpikir keadaan yang mentok saat ini udahlah habis. Habis, berarti jalan hidup gue cuma sampai segini. Ya buat apa lagi gue hidup, udah gak ada jalan keluar. Buat apa lagi gue hidup? Usaha bisnis rumah tangga hancur. Kalau seperti itu yang kita pikir bahwa masalah, pergumulan, tantangan hidup adalah akhir dari kehidupan kita. Bos, Ayub bunuh diri. Hah? Apakah Ayub bunuh diri? Dia bertahan, habis semua Pak, Bu. Habis. Berarti Ayub sadar di balik semua masalah yang saya hadapi ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Mungkin sekarang saya belum mengerti. Mungkin sekarang saya belum paham. Tapi saya gak boleh nyerah, saya harus maju. Karena semua itu di balik segala sesuatunya saya akan lihat Tuhan memutarbalikkan keadaan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub diberkati 2 kali lipat. Tapi yang kita lihat saat ini adalah apa yang diberkati 2 kali lipat, bukan? Engkau tidak lihat prosesnya Ayub. Engkau tidak lihat pergumulan Ayub. Engkau tidak lihat tantangan Ayub yang Ayub hadapi. Tapi Ayub gak gampang nyerah. Pada saat seseorang tidak gampang menyerah, saat itu Tuhan akan memutarbalikkan keadaan. Lihat Yusuf. Yusuf tetap dalam visionnya. Tuhan akan memakai hidupku karena mimpiku dari Tuhan akan terjadi. Dia tetap bertahan. Tuhan angkat hidupnya. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dari seorang apa? Budak. Gak ada yang berpikir jadi seorang budak jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi itulah hidup. Makanya ketika engkau diperhadapkan dengan keadaan yang mentok. Saudara dengar baik. Itu bukan akhir hidupmu. Jalan story hidupmu itu masih panjang. Bukan hanya karena masalah pergumulan yang engkau akan hadapi nanti di tahun 2025. Lalu engkau berkata, mungkin hidup saya habis sampai di sini. Itu yang setan mau. Sehingga engkau akhirnya menyerah, engkau akhirnya terpuruk, engkau akhirnya down, engkau akhirnya drop. Dan mulai ngomong-ngomong sendiri. Apa kabar Glenn? Ngacai. Ngomong sama tiang listrik. Kamu ngapain di sini diem-diem aja?
Karena udah kepukul di otak. Bebannya udah nggak kuat ngangkat bebannya. Saudara, Yesus berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau tahu engkau sudah nggak kuat, datang sama Tuhan, bawa masalahmu. Halo, bawa bebanmu, datang sama Tuhan. Tuhan, aku bawa, aku udah nggak sanggup. Ngadepin suamiku, aku udah gak kuat. Ngadepin istriku, anak-anakku, mertua, menantu, orang. Aku gak tahu aku mesti bawa apa. Tuhan, aku bawa sama engkau. Serahkan. Izinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu. Engkau akan lihat. Engkau akan berjalan dengan kekuatan. Karena apa? I will give you rest. Aku akan berikan engkau kelegaan. Aku akan berikan engkau ketenangan. Saya ilustrasikan Bapak Ibu lagi jalan ke Semarang dari kota Bandung. Perjalanan berapa lama ke Semarang Bapak Ibu? Ada yang pernah naik darat? Ya paling jauh kemana? Gak usah kejauhan lah. Ya Semarang lah boleh. Jalan puluhan kilometer, ratusan kilometer. Yang Bapak Ibu rindukan apa dalam perjalanan itu? Selain nyampe di tujuan, sampai yang kedua apa? Rest area. Di rest area lu tuh bisa buang segala sesuatu. Mulai buang air kecil, air besar, sampai buang duit. Di rest area. Setelah masuk rest area, apa perasaanmu? Enak ya, ayo kita jalan lagi. Seperti itulah ketika bebanmu, hidupmu berat. Datang sama Tuhan. Makanya Yesus bilang, I will give you rest. Aku akan berikan kau kelegaan. Ada pertukaran di sana. Datang sama Tuhan. Jadi beban yang kau pikul itu terlepas. Udah habis di sana. Semua habis di sana. Engkau siap menghadapi masalah yang baru lagi. Apa nih? Pergumulan apa lagi nih? Ayo aku siap. Karena setiap kali aku terima masalah, setiap kali terima pergumulan, aku bawa sama Tuhan. Aku datang lagi sama Tuhan. Aku serahkan lagi sama Tuhan. Keadaanmu saat ini, masalahmu, pergumulan saat ini, itu bukan akhir segalanya. Itu hanya bagian kecil dari seluruh rencana Allah yang besar dalam hidupmu. Bagian kecil. Jalani, kumpulkan satu demi satu puzzle itu. Itu menjadi suatu rencana Allah yang besar. Jadi yang pertama, karena Yesus adalah Allah yang sanggup memutarbalikan keadaan, maka yang pertama, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah tertekan dengan segala sesuatu yang akan kau hadapi di kemudian hari. Sepanjang tahun ini. Dalam hidup ini selalu saya bilang, yang saya selalu bagikan ke jemaat Tuhan. Dalam hidup ini saya selalu pegang dua ayat ini. Apapun keadaan saya. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Maka dua hal ini saya pegang. Roma 8 ayat 28. Kejadian 50 ayat 20. Roma 8 ayat 28 bilang begini. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Termasuk apapun yang terjadi saat ini di depan hidup saya. Tujuannya untuk mendatangkan yes. Kejadian 50 ayat 20. Orang-orang boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidup saya. Tapi yang saya tahu ayat ini pasti akan tergenapi. Tuhan pakai semuanya itu juga kembali untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Jadi hidup tuh tenang. Gak gampang kepahitan sama orang lain. Gak gampang tertekan dengan keadaan yang terjadi. Karena kita belajar untuk rilis. Melepas. Tekanan-tekanan itu yang membuat kita terkadang stres. Kenapa sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang saya udah dream ya. Mimpikan ya. Saya udah atur sedemikian rupa. Saya udah rancang sedemikian rupa. Tiba-tiba yang terjadi seperti ini. Kita boleh banyak planning. Kita boleh banyak rencana. Tapi kita cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak saya. Itu yang diajarkan oleh Yesus di Taman Getsemani. Jikalau cawan ini lalu daripadaku, biarlah bukan kehendak-Ku. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Jadi yang pertama kita perlu ingat. Ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup memutarbalikan keadaan. Maka jangan pernah takut. Ya Pak, Bu, orang-orang muda, engkau akan hadapi
masih melewati 360 hari lagi di tahun ini. Berarti masih ada kurang lebih 11 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Oh, masih lama banget itu, Pak. Yang dekat aja dulu lah, Paskah. 3 bulan lagi. Hadapi, jalani. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, tapi pastikan jangan takut. Jangan khawatir. Berjalan terus. Masalahmu yang akan kau hadapi bukan akhir dari hidupmu. Itu hanya bagian kecil dari rencana Tuhan yang akan terjadi. Yang kedua, karena Yesus adalah Allah yang sanggup memutarbalikkan keadaan, maka jangan pernah membalas orang-orang yang menjahatimu, orang-orang yang mengkhianatimu, orang-orang yang melukaimu. Jangan balas, apalagi mendendam. Jangan. Kenapa, Pak? Karena saya percaya Dia Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Dia juga Tuhan yang sanggup memakai orang-orang jahat untuk menjadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan bisa pakai kok, jangankan keadaan, manusia aja bisa dipakai Tuhan. Manusia jahat dipakai Tuhan, saudara, untuk memberkati anak-anak Tuhan. Makanya kalau engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau dilukai, jangan buru-buru mendendam, apalagi membalas. Jangan dulu, ingat, jangan-jangan orang ini dipakai Tuhan untuk mengangkat hidup saya. Jangan-jangan orang ini dipakai Tuhan untuk mempromosikan hidup saya. Jangan-jangan orang ini dipakai Tuhan untuk memberkati hidup saya. Tahukah saudara, bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan menggetarkan hati orang-orang Mesir, yang harusnya itu adalah majikan-majikan mereka, karena bangsa Israel adalah budak di sana, memberikan gelang-gelang emas, memberikan perak-perak kepada bangsa Israel yang akan keluar. Istilahnya kalau zaman sekarang begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya PRT nih, pekerja di rumah, pembantu rumah tangga yang biasa kerja di rumah Bapak Ibu. Tiba-tiba dia mau pulang kampung, dia mau keluar. Pak, Bu, capek saya kerja di sini, capek. Udah saya mau pulang aja capek. Minta gelang emas, sini. Kasih emas-emas yang 2 gram itu sini. Itu yang di lemari, Bu, saya ngintip kok kemarin Ibu taruh situ. Itu tuh yang surat-surat emas sini semua. Kira-kira seperti itu. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan bilang minta kepada orang-orang Mesir. Aku akan memberikan kemurahan hati bagi mereka. Untuk membawa mereka barang-barang emas. Sehingga kamu keluar dari Mesir dengan tidak tangan hampa. Kita lihat. Dalam Keluaran 3 ayat 21 dan 22. Keluaran pasal 3. Lihat nih. Ayat 21 dan 22 bilang begini. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Bangsa Israel. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ayat 22. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya, dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak, emas, kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan apa? Merampasi orang Mesir itu. Orang jahat dipakai Tuhan untuk memberkati orang benar. Orang jahat digetarkan hatinya untuk memberkati anak-anak Tuhan. Bahkan lebih spesifik lagi, itu dicatat. Dalam Pengkhotbah pasal 2, ayat 26. Pengkhotbah pasal 2, ayat 26. Perhatikan. Karena kepada orang yang dikenannya, Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi siapa? Orang berdosa ditugaskan Tuhan untuk menghimpun, untuk menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang apa? Yang dikenan Allah. Orang-orang jahat dipakai untuk memberkati orang benar. Sesuai dengan ayat ini, saya kasih pilihan kepada saudara. Saudara mau yang ngumpulin atau yang menikmatin? Cuma ada 2 di situ, yang ngumpulin sama yang... Coba yang ngumpulin angkat tangan. Lu ngumpulin doang, abis itu kasih orang. Ada yang mau? Enak aja Pak, gue capek-capek ngumpulin, buset, bangun pagi pulang malam, terus gue kasih ke orang. Itulah tugas orang berdosa. Oleh kanan kirinya, makanya jangan berdosa. Dibuat capek. Dibuat apa?
menikmatinya. Dikumpulkan oleh orang berdosa, diberikan kepada orang-orang yang dikenannya. Itu yang selalu saya bilang. Kalau kita ngelihat ada orang yang nyakitin kita ngelihat ada orang yang mengkhianati kita, mengecewakan kita, jangan buru-buru balas, jangan buru-buru sakit hati, apalagi lu dendam, jangan. Karena kriteria-kriteria orang seperti itu akan dipakai Tuhan untuk memberkati hidup saudara dan saya. Tetapi sebaliknya, ketika engkau membenci dia, ketika engkau sakit hati sama dia, engkau kecewa, bahkan engkau mendendam sama dia, itu keadaan berputar, bos. Engkau menjadi orang jahat di pemandangan mata Tuhan. Dan keputusan ada di tanganmu. Keputusan ada di tangan kita. Kita pilih yang mana? Di pemandangan mata Tuhan kita pengen hidup berkenan atau tidak berkenan. Itu keputusan. Makanya mulai hari ini ubah konsep kita. Engkau memasuki tahun 2025. Trust me, percayalah. Engkau akan bertemu dengan orang-orang yang ngaku teman di depanmu. Tapi di belakangmu dia akan nusuk engkau dari belakang. Karena Alkitab udah bilang, yang jahat akan semakin, dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan ada ketemu dengan orang-orang model kayak gitu. Makanya di hari kelima di tahun 2025 ini saya kasih pesan. Jangan balas, jangan sakit hati, jangan kecewa apalagi dendam. Jangan. Justru engkau harus datangi orang tersebut bilang, terima kasih ya, kamu dipakai Tuhan untuk memberkati hidupku. Siap? Siap? Harus berani. Justru kita mesti terima kasih sama mereka. Karena terkadang ada orang-orang itu dipakai sama Tuhan dengan cara-caranya yang kita nggak ngerti. Kok bisa dipakai? Tapi itulah Tuhan. Jalannya tidak pernah terselami. Ya, jadi yang kedua, karena Yesus adalah Allah yang sanggup memutarbalikkan keadaan, maka jangan balas orang yang menyakitimu, mengkhianatimu, mengecewakanmu, apalagi dendam kepada, jangan. Itu justru merugikan hidup kita. Nanti engkau akan latihan. Engkau akan latihan di sepanjang tahun 2025 ini. Engkau akan latihan. Tapi engkau sudah punya kunci jawabannya. Lakukan itu. Yang ketiga, yang terakhir. Karena Yesus adalah Allah yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Yang pertama, jangan takut dengan segala rintangan keadaan yang akan kau hadapi tahun 2025. Tapi jadikan itu sebagai batu loncatan. Karena masalahmu saat ini bukan akhir dari hidupmu. Ya. Yang kedua, karena kita tahu Yesus adalah Allah yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Maka jangan pernah membalas. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah sakit hati. Jangan pernah luka dengan orang-orang siapapun yang menjahatimu, dengan menyakitimu, yang ngomongin kau dari belakang, yang mengkhianatimu. Jangan. Alkitab mengajarkan kepada kita, berbuatlah baik kepada semua orang. Jangan tebang pilih, termasuk orang-orang yang jahat. Karena terkadang orang jahat bisa dipakai Tuhan untuk memberkati hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Yesus adalah Allah yang sanggup memutarbalikkan keadaan, maka belajarlah bersyukur dalam setiap keadaan. Jadi kalau ditanya apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita nih orang percaya, cuma satu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, cuma itu. Coba lihat. Mengucap syukurlah bukan dalam satu hal. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dengan 5 hal. Hanya 5 hal. No, dalam segala hal. Ketika itu baik maupun ketika itu tidak baik dalam hidup kita, mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur karena tahun 2025 ini aku diperhadapkan dengan orang-orang yang kadang ngeselin. But it's okay. Aku bersyukur. Tuhan, terima kasih, aku bersyukur dengan masalah pergumulan ekonomi yang aku hadapi, dengan masalah pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan aku hadapi. Aku jadi kenal Tuhan lebih lagi. Tuhan, aku bersyukur. Itu yang Tuhan cari. Tahu gak kenapa sih Tuhan mau kita bersyukur? Karena dengan bersyukur, engkau mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih kehidupanmu. Belajar bersyukur. Tidak gampang, namun latihan. Latih dirimu untuk tetap bersyukur. Dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Stop cari-cari siapa yang salah. Jangan cari-cari siapa yang salah. Kalau ada kesusahan, kalau ada penderitaan, kalau ada kesukaran. Jangan cari, ini pasti gara-gara suami gue nih. Kalau bukan karena dia gak akan jadi seperti ini. Ini pasti gara-gara istri gue cerewet terus. Makanya kalau di konseling nih Bapak Ibu ya. Kalau ada orang rumah tangga berantem ditanya. Gak pernah bilang, saya yang salah. Gak ada, pasti bilang laki gue yang salah.
Pasti bilang istri gue yang salah. Kenapa? Karena dari zaman dulu di Taman Eden pun begitu. Adam, Hawa yang ngasih. Hawa, ular. Ya gue salah. Dari gak pernah bilang saya yang salah. Makanya yang laku bukan kambing putih, kambing hitam. Karena gampang dituduh-tuduh. Kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan ekspektasimu, di tahun 2025 sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan, belajar bersyukur. Jangan cari siapa yang salah. Dalam setiap keadaan pasti ada pembelajaran. Dalam setiap peristiwa pasti ada pendidikan Tuhan. Amin. Selamat menjalani tahun 2025.